Gembong curanmor dengan puluhan TKP di Palembang diringkus polisi, terekam CCTV. Pelaku kerap beraksi di parkiran kampus dan membawa senjata api rakitan. Aksi pelaku curanmor bersama rekannya mengendarai sepeda motor masuk ke area parkiran Universitas Sriwijaya Palembang terekam CCTV. Berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, polisi mengetahui identitas pelaku dan melakukan penggerbekan. Pelaku S, 32 tahun, diringkus di kediamannya. Petugas mengamankan satu puncuk senjata api rakitan beserta pelurunya. Pelaku menyimpan senjata api tersebut di dalam kandang ayam. 5 unit motor hasil curanmor turut disita petugas. Pelaku diketahui seorang gembong curanmor yang kerap beraksi di parkiran universitas dengan memanfaatkan kurangnya pengawasan di kawasan parkir. Seorang mahasiswa korban curanmor bersyukur sepeda motornya berhasil ditemukan setelah 3 pekan hilang. Sebenarnya kaget juga karena pencurian motor kan biasanya jarang ketemu pelakunya, dan ini dikabari dari pihak kepolisian katanya udah ketemu, dan aku ngucapin banyak terima kasih kepada pihak kepolisian. Pelaku yang dulu ya pernah ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan diberikan tindakan tegas. Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan masih mencari barang bukti sepeda motor lainnya termasuk rekan pelaku. Pelaku terancam pasal 363 KUHP, Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api tanpa izin, ancaman hukuman di atas 12 tahun pidana penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Ratusan calon siswa SMP Negeri 1 Brebes, Jawa Tengah datang ke sekolah sejak subuh untuk mengikuti proses SPMP. Hingga hari kedua, jumlah calon siswa yang mendaftar mencapai 800 orang. Ratusan calon siswa SMP Negeri 1 Brebes dengan diantar orang tuanya rela datang sejak subuh agar bisa mendaftar sebagai siswa baru. Sebagian calon siswa telah datang pada hari sebelumnya, namun masih ada kekurangan berkas. Mereka datang lebih pagi karena proses pendaftaran dibatasi hingga tengah hari. Sebagian besar orang tua calon siswa lebih memilih pendaftaran dan verifikasi langsung di sekolah meski ada opsi pendaftaran secara daring. Pendaftaran sampai jam 12 biasanya. Jadi kalau kita harus cepat, nanti hari berikutnya lagi. Tapi kan itu pendaftaran kan sudah lewat online ya? Iya. Ini hanya verifikasi. Verifikasi pun di sini 2 kali, Pak. Oh, gitu. Kemarin juga saya sudah di sini. Nah, ini kesana lagi. Kebanyakan untuk orang tua itu kan pengen anaknya terlayani duluan. Ya. Karena yang daftar itu, mohon maaf, itu luar biasa. Kayak kemarin hari pertama aja hampir 500. Ya. Jadi mereka itu supaya mendapatkan kesempatan yang awal, akhirnya mereka datang sebelum subuh. Antisipasi membludaknya jumlah peminat, pihak sekolah membagikan kupon antrian. Pelayanan pun dimajukan dari biasanya pukul 8 pagi menjadi pukul 7 pagi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena memanipulasi ratusan KTP warga dengan modus iming-iming mendapat makan bergizi gratis di Surabaya, Jawa Timur. KTP tersebut digunakan pelaku untuk meraup untung dengan membuat akun toko online. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap kasus manipulasi ratusan KTP warga di Nganjuk, Jawa Timur. Pelakunya berinisial TD, 38 tahun, warga Kecamatan Prambon, Nganjuk. Pelaku mengumpulkan 129 KTP milik warga dengan iming-iming untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Namun alih-alih mendapatkan makan bergizi gratis, ratusan KTP tersebut digunakan pelaku untuk membuat NPWP dan akun toko online. Pelaku kemudian meraup keuntungan pribadi hingga 20 juta per bulan. Aksi manipulasi data pribadi warga ini sudah dilakukan pelaku TD sejak Desember 2024 lalu. Dari yang bersangkutan, yaitu dari tersangka, menawarkan bahwa untuk mengurus NPWP akan lebih mudah melalui yang bersangkutan. Dengan syarat harus mengumpulkan KTP dan KK.
Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti 129 KTP dan 129 NPWP milik ratusan warga, 187 handphone, serta 2 unit komputer. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang manipulasi data dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, massa menolak aturan soal over dimension overload atau ODOL. Ratusan pengemudi truk di Jawa Tengah dan NTB menggelar aksi unjuk rasa. Ratusan pengemudi menggelar aksi demonstrasi menolak aturan soal over dimension overload atau ODOL. Mereka meminta Dishub Jateng menandatangani surat tuntutan yang berisi 16 poin. Jalur Pantura Semarang sempat lumpuh beberapa jam saat pengemudi memblokir jalan. Massa pendemo menuntut kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menurut sopir, undang-undang tersebut merugikan sopir truk. Setelah berjalan cukup lama, perwakilan massa pendemo dari berbagai daerah dan asosiasi diterima oleh Kepala Dishub Jateng dan polisi. Ratusan sopir truk angkutan juga memblokir jalan utama arah bandara dan pelabuhan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tolak aturan over dimension overload. Selain membuat akses jalan lumpuh, aksi sopir truk juga nyaris ricuh. Mereka melakukan sweeping kepada truk dan angkutan logistik yang baru keluar dari pelabuhan. Tak hanya itu, aksi sopir truk yang memblokade jalan juga membuat sebuah ambulans terjebak. Para wisatawan pun tak bisa melintas akibat blokade jalan ini. Jalur arah bandara dan pelabuhan lumpuh total hingga polisi meminta para sopir truk segera membuka blokade jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apakah yang dimaksud dengan truk odol? Truk dianggap odol jika memiliki dimensi dan atau muatan yang melebihi standar yang diizinkan. Diatur dalam Permenhub Nomor 60 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan PP Nomor 55 Tahun 2012. Pelanggaran aturan odol dikategorikan sebagai tindak pidana. Sanksinya sangat berat, bisa berupa ancaman penjara hingga 1 tahun dan denda hingga 24 juta rupiah. Sejumlah masalah menjadi alasan para supir truk menggelar unjuk rasa. Di antaranya sopir bukan dalang utama odol karena keputusan mengenai muatan dan modifikasi dimensi seringkali berada di tangan pemilik perusahaan atau barang. Penerapan zero odol dapat mengurangi kapasitas angkut truk yang secara langsung berdampak pada penurunan pendapatan sopir. Ketidaksiapan infrastruktur jalan untuk menampung truk yang lebih kecil dan lebih banyak juga menjadi penyebab. Sopir pun menuntut revisi Undang-Undang Lalu Lintas agar tidak hanya sopir yang menjadi sasaran sanksi. Pungli dan premanisme juga kerap menjadi masalah di jalan. Sopir pun menuntut pemberantasan pungli dan premanisme yang menambah beban operasional mereka. Pemirsa, truk kelebihan muatan atau over dimension overload alias odol kerap menimbulkan kecelakaan di jalan raya. Bahkan tidak sedikit yang mengakibatkan nyawa melayang. Juli 2023, sebuah truk bermuatan plywood terguling di jalan raya jurusan Solo, Pacitan, Jawa Timur. Truk diduga kelebihan muatan dan melaju kencang di tikungan hingga hilang kendali. Akibatnya muatan tumpah berserakan di jalan. Truk yang datang dari arah Lumajang menuju Pacitan melaju kencang dan hilang kendali hingga terguling di jalan tikungan menurun. Selain akibat kelebihan muatan, truk diduga terguling karena pengemudi tidak menguasai medan. Setahun sebelumnya, truk tronton bermuatan triplek seberat 25 ton juga mengalami kecelakaan di Jalan Raya Semarang, Magelang, Jawa Tengah. Diduga truk tronton kelebihan muatan hingga tidak kuat menanjak saat menikung tajam. Sopir berusaha berhenti, namun truk berjalan mundur hingga menabrak warung dan menimpa truk di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Namun tak sedikit juga kecelakaan akibat truk odol memakan korban jiwa, seperti yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur juga di tahun 2022. Sebuah kecelakaan truk mengakibatkan 4 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Diduga akibat truk tersebut overdimensi dan overload atau odol. Polisi pun menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Banyaknya kecelakaan akibat truk odol memaksa pemerintah menargetkan zero odol sejak di tahun 2023.